di simpang jalan keadilan ketika perintah dan hati nurani bertemu dalam kasus Tom Lembong. Kasus mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap fakta-fakta baru yang mengejutkan. Benarkah vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang diterimanya terkait kasus impor gula tahun 2015 adalah hasil dari perintah Presiden saat itu? Lalu, apa arti keraguan mendalam yang terlihat dari putusan hakim? Video ini akan mengupas tuntas narasi yang lebih dalam di balik kasus kontroversial ini. Perintah dari atas. Bagaimana instruksi Presiden dapat menjadi dilema hukum bagi seorang pejabat negara? Keraguan hakim. Apa yang membuat hakim bimbang antara membebaskan dan menghukum Tom Lembong? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Keadilan versus kekuasaan. Refleksi filosofis tentang makna keadilan ketika berhadapan dengan hierarki kekuasaan. Pelajaran berharga. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini tentang sistem hukum, akuntabilitas pejabat publik, dan independensi peradilan di Indonesia? Tonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang polemik kasus Tom Lembong dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya seputar isu hukum dan politik di Indonesia. Menyusuri lorong kekuasaan dan keadilan, membedah kasus Tom Lembong di tengah tekanan dan perintah atasan. Dalam labirin kekuasaan dan penegakan hukum, kasus Tom Lembong kini menampilkan babak baru yang lebih rumit. Bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur, melainkan juga tentang hierarki perintah dan independensi peradilan. Vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Tom Lembong dalam kasus impor gula 2015, kini terungkap diambil berdasarkan instruksi dan/atau persetujuan dari Presiden saat itu. Fakta ini, ditambah dengan kuatnya indikasi keraguan hakim dalam menjatuhkan putusan, membuka parata pertanyaan mendasar tentang keadilan dan integritas sistem hukum kita. Sebelumnya, narasi berkutat pada dugaan pelanggaran prosedur impor gula yang dilakukan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Namun, dengan terkuaknya informasi bahwa kebijakan tersebut merupakan perintah atasan, perspektif pun bergeser. Dari sisi pembelaan, argumentasi bahwa Tom Lembong hanya menjalankan tugas dan tidak memiliki inisiatif koruptif pribadi semakin menguat. Seorang bawahan yang melaksanakan perintah pimpinan tertinggi negara tentu berada dalam posisi yang sulit untuk menolak. Tanggung jawab atas kebijakan tersebut, dalam konteks ini, menjadi lebih kompleks dan tidak bisa semata-mata dilimpahkan kepada pelaksana di tingkat menteri. Namun, pandangan yang berseberangan tetap relevan. Meski ada perintah, pertanyaan tentang kehati-hatian dan potensi risiko dari kebijakan tersebut tetap menjadi sorotan. Apakah seorang menteri tidak memiliki kewajiban untuk mengingatkan atau memberikan pertimbangan jika perintah yang diterima berpotensi melanggar prosedur atau merugikan negara? Disinilah letak dilema etika dan tanggung jawab dalam birokrasi. Kepatuhan pada atasan tidak boleh membutakan terhadap potensi dampak negatif kebijakan. Lebih lanjut, informasi tentang keraguan hakim dalam memutus perkara ini menimbulkan kegelisahan yang mendalam. Jika hakim, sebagai garda terakhir keadilan, merasakan kebimbangan yang kuat antara membebaskan atau menghukum, hal ini mengindikasikan adanya tekanan atau pengaruh eksternal yang signifikan. Independensi peradilan adalah pilar utama negara hukum, dan jika integritasnya tergerus oleh intervensi dari pihak manapun, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan runtuh. Persepsi adanya pesanan untuk menghukum, meskipun tidak terbukti secara eksplisit, menjadi preseden buruk yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif filosofis, kasus ini membawa kita pada perdebatan klasik tentang otoritas dan moralitas. Apakah kepatuhan mutlak pada perintah atasan selalu dapat dibenarkan secara etis dan hukum? Hukum positif modern mengakui adanya konsep duress atau paksaan sebagai alasan pemaaf dalam kondisi tertentu. Namun, batasannya perlu diperjelas, terutama dalam konteks pejabat publik yang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap negara dan masyarakat. Kasus ini juga menyingkap kerapuhan independensi lembaga peradilan di tengah pusaran kepentingan politik dan kekuasaan. Secara edukatif, kasus Tom Lembong mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan publik, termasuk perintah dari atasan. Perlu ada mekanisme yang jelas untuk mencatat, mendokumentasikan, dan mengevaluasi setiap perintah strategis, sehingga pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada pelaksana di tingkat bawah. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi urgensi menjaga independensi peradilan dari segala bentuk intervensi, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar murni berdasarkan fakta hukum dan keyakinan hakim. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, kita perlu merenungkan secara mendalam implikasi dari kasus ini. Apakah sistem hukum kita telah mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam situasi yang penuh tekanan dan perintah atasan? Vonis yang kontroversial ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus berbenah, memperkuat institusi hukum, dan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik, mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional di mata hukum. Keadilan bukanlah produk instan, melainkan sebuah proses dialektis yang menuntut kejujuran, keberanian, dan komitmen yang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan itu sendiri.